Hai guys, shalom. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Nah, seperti biasa teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang seorang perempuan yang mu'alaf. Nah, jadi dia tuh seorang perempuan Kristen yang berpindah keyakinan menjadi Islam, ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dia sehingga dia berpindah keyakinan? Oke teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembahasan, yuk kita simak dulu dengan video berikut ini. Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Natalia Iriani. Dalam video saya yang kedua kali ini, saya akan membahas tentang lanjutan video saya yang pertama tentang kisah mu'alaf. Jadi di sini saya ingin menceritakan tentang bagaimana saya sangat mencintai Yesus mulai dari saya kecil hingga saat ini. Saya terlahir dari keluarga yang sangat taat terhadap gereja. Papa saya adalah seorang manajer LSM Kristen yang bertugas untuk pindah dari suatu kota ke kota yang lainnya untuk melakukan tugas-tugas pelayanan. Dan dari situ membuat saya untuk semakin cinta pada Yesus, dan keimanan saya terhadap Yesus itu semakin kuat. Karena apa yang dilakukan papa saya saat itu, bagaimana cara papa saya dalam melayani masyarakat, di situ saya melihat kasih Yesus itu benar-benar nyata. Itu yang membuat saya semakin cinta pada Yesus. Nah teman-teman, di sini saya mau jelaskan bahwa menjadi Kristen atau seorang yang lahir dari keluarga Kristen itu belum tentu orang itu mengenal atau memahami kekristenannya dengan benar. Sekalipun orang tuanya itu sangat aktif di gereja, itu belum tentu dan itu bukan jaminan ya teman-teman. Karena untuk menjadi Kristen atau pengikut Kristus itu bukan dinilai dari banyaknya aktivitas pelayanan di gereja, tapi harus dinilai dari pemahaman Bible-nya atau firman Tuhan-nya. Ya, paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Ada apa di dalam video tersebut? Tada! Kecintaan saya pada Yesus dari mulai saya kecil bahkan sampai sekarang itu malah meningkat. Tapi keraguan saya terhadap ketuhanan Yesus juga meningkat. Kok bisa gitu? Ya mungkin tanpa kita sadari, apa yang saya alami itu juga dialami oleh teman-teman kita yang Kristen. Nah, jadi gini contohnya, waktu aku kecil kan aku kumpul sama teman aku. Teman aku tuh ada yang Islam, ada yang Kristen. Nah, jadi teman aku yang Islam, Tuhannya itu kan Allah, tulisannya itu Allah. Di Alkitab pun, di kitab Ulangan itu bilangnya Tuhanlah Allah. Berarti Tuhannya Islam sama Tuhannya Kristen kan sama-sama Allah. Nah, di situ saya mikir, di sini Tuhannya sama-sama Allah, tapi kok di gereja ngajarinnya Tuhan itu Yesus. Nah, jadi saya coba tanya sama guru sekolah minggu, pernah juga tanya sama guru agama. Pada saat itu saya bilang, kok Tuhannya kita Yesus, padahal kan Alkitab bilangnya Allah. Itu berarti gimana dong kalau misalnya Alkitabnya bilang Allah, tapi kita diajarinya Yesus? Nah, jadi di situ saya mendapatkan jawaban itu bukan jawaban yang membuat keraguan saya hilang, tapi malah membuat saya semakin ragu. Tapi saya ragu, jawabannya malah begini, kalau kamu masih ragu, berarti kamu dosa. Nah, saya saat itu kan masih kecil, takut sekali ya kalau dibilang kalau ragu itu dosa. Jadi saya berusaha yakin, saya berusaha terima aja apa yang dibilang kalau itu tuh Yesus. Jadi saya terima, saya
langsung minta maaf sama Tuhan, saya tobat ya, walaupun saya tuh nggak mendapatkan jawaban yang menghilangkan keraguan saya. Nah, teman-teman, kalian lihat sendiri kan bahwa kecintaan seseorang kepada Yesus itu bukan suatu jaminan kalau orang itu paham atau mengerti tentang firman Tuhan. Buktinya, si cewek dalam tayangan video tersebut, dia masih mempertanyakan tentang siapa Allahnya atau Tuhannya. Ini kan lucu ya guys. Di satu sisi, dia taat dan sangat mencintai Yesus, namun di sisi lain, dia meragukan ketuhanan Yesus. Ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa cewek ini belum paham betul tentang isi kitab sucinya sendiri, alias firman Tuhan. Sehingga dia tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Padahal keilahian Yesus itu satu hal yang sangat mendasar sekali dalam ajaran Kristen. Orang tidak akan mengerti tentang Yesus kalau orang itu tidak memahami Injil itu sendiri sebagai firman Allah. Nah, jadi kalau ada orang yang berpindah keyakinan, itu bukan karena imannya yang gak kuat, tapi karena pemahaman kitab sucinya yang minim. Itulah sebenarnya yang menyebabkan seseorang itu bisa berpindah keyakinan. Nah, ini sangat penting teman-teman. Karena Roh Kudus itu kan bekerja melalui firman-Nya ya. Nah, jadi wajar saja kalau cewek ini ragu karena tidak ada bimbingan dalam hatinya. Maksudnya bimbingan dalam Roh Kudus. Ya, paham ya? Yuk kita lanjut lagi videonya. Kira-kira ada kelucuan apa lagi guys? Contohnya nih, kan kalau di gereja aku tuh diajarin Tuhan itu Yesus. Tapi kalau di Alkitab sendiri, ini saya ketemu ayat di Yohanes 17 ayat 3. Bunyinya gini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Nah, berarti kan dari sini udah jelas beda apa yang dikatakan Bapak Pendeta sama apa yang dikatakan ke Alkitab. Jadi di sini Alkitab bilangnya Allah itu Tuhan itu Allah gitu ya, satu-satunya Allah. Dan Yesus itu hanya utusan. Kalau dari Alkitab seperti ini. Kan beda sama yang dikatakan sama pendeta di gereja. Nah, teman-teman, dia bilang, apa yang dikatakan Pak Pendeta dengan apa yang dikatakan Alkitab itu beda katanya. Nah, yang menjadi ayat rujukannya itu di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Rupanya ke situ-situ juga ya. Ini ayat menjadi andalan para kristolog yang dijadikan sebagai senjata atau dalil bahwa Yesus itu bukan Allah. Terutama Pak Ustadz Insan Mokoginta ya. Beliau kan suka nantang-nantangin tuh. Di ayat mana Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Gitu kan. Itu sih pertanyaan cemen buat saya. Nih, buat Pak Ustadz Insan Mokoginta, saya tanya balik ya. Ketika Yesus di dunia, kira-kira ada nggak orang yang percaya kalau Yesus itu Tuhan atau Allah?
Nah, jawabannya pasti nggak ada, ya kan? Nah, kalau nggak ada, ngapain para kristolog ini menuntut supaya ada ayatnya yang Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Udah tahu nggak ada, ngapain dicari-cari? Jadi yang tolol itu siapa? Ya. Nah, jadi bicara soal Yesus itu bicara kehidupan kekal. Jadi bukan bicara ketuhanannya saja, teman-teman. Nah, dalam Injil 1 Yohanes pasal berapa ya? Lupa. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Nah, seharusnya para kristolog ini memahami ayat ini ya. Gitu. Jadi hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus berarti tidak ada kehidupan kekal. Ya, dalilnya ada di Yohanes berapa lagi? Nah, Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Amin ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi videonya ya. Yuk kita simak. Masih dengan dasar 1 Tesalonika 5 ayat 21. Yang kita disuruh uji segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, maka di sini saya ingin menguji Yesus itu apakah Tuhan. Sedangkan kita tahu indikator Tuhan itu Tuhan nggak pernah lapar. Tuhan itu pasti maha tahu, maha kuasa. Nah, di sini saya ingin membaca Matius 21 ayat 18 sampai 19. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Yesus merasa lapar. Artinya berarti Yesus kan bukan Tuhan, karena Tuhan gak pernah lapar. Setelah itu, Yesus gak tahu kalau pohon yang dia datangin itu ada buahnya apa enggak. Artinya berarti Yesus itu kan gak maha tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kemudian Yesus kecewa karena itu pohonnya gak ada buahnya. Yesus pun mengutuk pohon itu untuk gak bisa berbuah selama-lamanya. Jadi di sini kan teman-teman bisa lihat gimana Yesus. Jadi dari Matius 21 ayat 18 sampai 19 ini bisa disimpulkan bahwa Yesus itu gak lulus dikategorikan sebagai Tuhan. Nah, ini kan lucu teman-teman. Kan tadi sudah saya jelaskan, ketika Yesus di dunia, itu kira-kira ada nggak orang yang percaya kalau Yesus itu Tuhan atau Allah? Jawabnya kan nggak ada, ya kan? Nah, jadi wajar saja kalau Yesus itu lapar, haus, dalam sisi kemanusiaannya. Nah, kalau soal pohon ara, itu bukan masalah ketidaktahuan Yesus,
Tapi sebenarnya itu mengenai iman seseorang yang walaupun punya iman sebesar biji sesawi, dia dapat memindahkan gunung. Gunung di sini adalah kata kiasan yang maknanya itu halangan atau masalah dalam kehidupan manusia. Nah, paham ya guys ya? Yuk kita simak lagi video berikut ini. Saya ingin mengutip beberapa ayat yang membuat saya berpikir, Yesus itu Tuhan apa utusan? Ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29. Jadi gini ya, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus berkata Tuhan Allah kita. Artinya Allah Tuhan kita. Kita ya termasuk yang mengucapkan, yaitu Yesus. Dan Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi gak ada yang lain kecuali Allah. Udah simple, jangan dipersulit. Bila Alkitab bilang Tuhan itu Esa, berarti Tuhan itu Esa. Percaya itu, karena itu firman. Bila Alkitab bilang tiada Tuhan kecuali Dia, berarti memang tiada Tuhan kecuali Dia. Percaya itu, simpel aja. Nah, teman-teman, memang betul Allah itu Esa. Siapa yang bilang Allah itu ada 3? Gak ada tuh dalam Injil ajaran seperti itu. Yang bilang Tuhan itu ada 3, itu harus dikoreksi ya guys. Itu ajaran keliru dari mana? Nah, jadi saya mau menegaskan, umat Kristen itu meyakini bahwa Allah itu Esa, bukan 3 ya. Seperti yang diucapkan Yesus dalam Injil Markus sebagai kredonya atau syahadatnya umat Israel yang sekaligus diyakini umat Kristen juga. Jadi jangan heran kalau kalimat la ilaha illallah itu sudah ada sebelum agama Islam muncul. Dengarlah hai Israel, Allah itu Esa atau satu. Kalau dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel bahwa Allah itu Esa. Inilah yang diyakini umat Kristen sebagai pengakuan iman atau syahadat murninya umat Kristen dan Yahudi. Nah, kalau dalam ajaran Islam kan ada 2 kalimat syahadat ya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang mana Allah tidak bisa dipisahkan dari Nabi Muhammad. Jadi syahadat itu enggak sah tanpa mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bisa nggak ya umat muslim meyakini Allah tanpa Muhammad? Oke teman-teman, nah sebelum saya akhiri, saya ingin menegaskan kembali bahwa Yesus itu bukan hanya utusan. Bahkan Yesus itu lebih dari sekedar utusan atau nabi. Karena tidak ada baik nabi atau utusan yang bisa mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Selain Yesus itu tidak ada. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan saya. Semoga bisa tercerahkan dan menjadi berkat ya.
Oke guys, thank you. See you next time. God bless you. Dadah.